dibutuhkan. Dan di saat inilah match terakhir juga bakal dimulai. So buat teman-teman, kita dukung lagi hashtag IndoPride, hashtag BTR Win. Match terakhir kita, Erangel. Iya, kita berikan dukungan maksimal terhadap tim BTR di match terakhir kita. Ini dia, match terakhir kita Erangel dengan arah pesawat yang lagi-lagi pelit tapi cukup memudahkan BTR untuk menuju ke arah farm. Yang PR adalah tim-tim lain yang mungkin akan mengisi area sekitar farm atau minimal jalanan di area farm untuk mengambil kendaraan di awal permainan. Tapi kita bakal kali ini di awal-awal, semua tim sudah mulai turun, beberapa tim juga sudah mulai menuju dan untuk terbang jarak jauh menuju kota mereka, belum terjadi tanda-tanda clash di awal permainan. Bentar, mohon maaf nih. BTR yang lewatin farm nih. BTR arahnya sedikit menuju ke arah E1 nih. Apakah akan ada pembalasan yang dilakukan oleh Red Aliens? Atau memang mereka tidak menuju ke arah farm, tapi mereka bakal scrapping di sekitar Pochinki? Kita bakal lihat nih ya, mana yang mereka bakal tuju kali ini. Karena BTR mulai terpantau, tapi tampaknya mereka turun di bagian farm atas ya kayaknya. Nggak nyampe ke farm utamanya. Padahal tadi nyampe kan, harusnya ke farm atau ngambil kendaraan di rumah roti. Logikanya sampai, DS aja sampai soalnya Flo. DS aja sampai untuk menuju ke arah Milta. Yala aja sampai buat menuju ke pinggirannya Milta Power. Harusnya itu sampai kalau misalkan BTR pengen menuju ke arah farm, tapi di sini BTR turun mepet banget ke arah tim A1. Betul, ini kita bakal lihat apa yang bakal direncanakan oleh tim BTR ya. Karena menurut gue ini lumayan unik yang dilakukan oleh BTR dan apa yang bakal coba dilakukan oleh tim BTR kali ini. Tanda untuk perang, tapi posisi mereka lumayan terjepit di antara DRS dan juga tim A1. Oke, kita bakal lihat nanti akan seperti apa lanjutannya dan terjadi lagi dan lagi Flo. Di sekitar Verifier, pertemuan antara Mid dan juga Reject. Ini pertemuan kedua mereka di sekitar Verifier. Iya, kita bakal kali ini di Verifier terjadi fight lagi dan sini beberapa tim juga nyampe ke tujuan mereka dengan cukup santai. So kita bakal memulai game kali ini dua orang di pulang ke arah lobby. What happened? Dua orang tadi belum terlihat ya pas ya? Siapa ya? Oh, DX sama Mips. Iya. Iya, sama-sama kehilangan satu member. Nggak tahu ini apakah mereka clash atau pick off dua member mereka ini. Ya, ini dia momen-momen dimana ada penculikan-penculikan di awal tapi belum tertangkap kamera. Biasanya dari replaynya nih, nggak ada replaynya Flo. Biasanya ada kayak replay kecil lah untuk melihat apa yang terjadi dengan dua player yang dipulangkan ke arah lobby di awal permainan. Betul, tapi kita belum melihat adanya replay. Dan ini dia A1 yang lagi mendapatkan notifikasi yang begitu banyak di sosial media mereka. Sekali lagi guys. Betul, ya, ini banyak yang dilakukan. Kecewanya boleh, tapi dibatasin lah, dibatasin. Jangan sampai lu mau ngata-ngatain kayak yang kayak biasa di pergaulan lu, ya udah, cuma jangan sampai sara, bawa agama, ngejelekin agama tetangga lah, ngejelekin apa. Karena tadi gua baca komennya udah terlalu over, coy. Udah ya, bukan ngeri, yang kayak marah lagi, tapi udah yang kayak iri, dengki segala macem tuh nyatu di otak dan hati kalian. Iya, baik lagi gitu. Kita kecewa boleh, ya marah sewajarnya lah. Toxic itu udah nggak sehat. Apapun yang udah berlebihan itu udah nggak sehat. Yang berarti ketika kita marah-marahnya udah kelewatan, itu hitungannya sudah tidak sehat. Betul. So kita bakal kembali lagi menuju ke arah gamenya, dimana dari I8 yang masih tetap turun di arah SMB. Ya jelas lah mereka bakal ngotot turun di SMB terus karena nggak ada gangguan sama sekali. Mungkin ketika rotasi mereka baru mendapat gangguan. Karena sejauh ini mereka dapat gangguan kalau mereka lewat jembatan sebelah kanan. Tapi gini Flo, dari tadi kan gue ngebahas ya, itu jembatan sebelah kanan ada begal membegal. Jembatan sebelah kiri jarang banget ada begal membegal. Tapi circle-nya ini condong ke arah sebelah kiri. Apakah akan ada begal di jembatan sebelah kiri? Bedanya kanan sama kiri ya. Kalau di kanan tuh kan ada lower ground, ada juga beberapa posisi untuk enak untuk ngebegal. Kalau di kiri tuh kurang enak pas. Nggak seenak di bagian kanan. Di kiri tuh nge-hold enak di bagian rumah-rumahnya, tapi untuk ngebegal yang barbar banget tuh kurang enak. Jadi gue belum tahu nih apa yang bakal dilakukan untuk tim-tim yang turun di bagian kiri. Tapi harusnya prediksi gue sih nggak ada begal-begalan. Prediksi gue ya. Prediksi lo ya. Coba kita lihat. Kalau lo prediksi nggak ada begal, gue prediksinya ada begal lah. Karena nggak mungkin kan kita memprediksi hal yang sama. Harus ada perbedaan supaya seru gitu. Betul, ya perbedaannya kan cuma pendapat doang. Oke, dari DRS yang masih kembali menuju ke arah Yasnaya. Walaupun tadi agak sedikit jauh memang flag padnya ke arah Yasnaya, tapi mereka masih bisa menuju ke Yasnaya dengan aman tanpa adanya pengurangan pemain mereka. Karena cukup aman. Gue kira mereka bakal bentrok sama BTR karena tadi arah parasutnya hampir sama seperti BTR.
tapi ternyata masih aman, tentram, nyaman, dan damai. Dan di arah Pochinki pun juga hal yang sama seperti di arah Yasnaya. Belum ada perang yang terjadi karena mungkin Pochinki masih masuk ke dalam zona, jadi semuanya masih santuy. Tapi kira-kira Flo, menurut lo olah circle-nya bakal kemana? Ke tengah kah atau ke arah pinggir-pinggir pantai kah? Kalau gue feelingnya sih tengah sih, lebih ke tengah kan, ini nggak terlalu ke pinggir pantai juga. Tapi ya zona pertama kedua tuh paling susah ditebak pas, karena bener-bener apa ya, area kan luas dan kemungkinannya banyak. Tapi ketika udah mulai mengecil, lebih gampang lah main nebak-nebaknya. Ya dan sepertinya prediksi lo bener lagi karena I8 juga nggak terlalu lama mereka looting di area SMB. Mereka langsung nyebrang, sedikit ngecek di tengah jembatan, ngintipin ke depan, tapi nggak terlalu lama juga nah ada tengah jembatan ya. Mereka bakal langsung bablas ngelewatin jembatan sebelah kiri. Ewan juga nggak ada tanda-tanda untuk ngebegal. Ewan fokusnya ke arah rumah di deket ladang sama di sekitaran scraping kanannya Pochinki. Betul, mereka nggak terlalu fokus ngebegal. Kita bakal lihat dari tim A1 pun mulai terpantau ini di daerah open field ya, di bagian luarnya Very Pier. Sedangkan dari tim I8 aman, tentram, tidak diganggu oleh siapapun. Mereka bakal langsung lewat dan selamat keempat anggota mereka. RC mulai mendekat tapi kayaknya nggak sampai ngelihat visionnya, tapi lihat dari I8 bukan lurus tapi miring mereka ke bagian-bagian sedikit perbukitan di antara Very Pier dan juga jembatan. Belok kanan, hantam kanan mereka akhirnya. Akhirnya malah mereka yang ngontrol ke arah ujung-ujung jembatannya. Mereka ambil ke arah mercusuar, mereka ambil ke arah pom bensin, mereka juga ngambil ke arah rumah sebelah kiri. Semua area di sekitar jembatan sebelah kiri mereka kontrol, kecuali kalau tadi ya. Kalau tadi misalkan I8 langsung ke kiri ke arah Very Pier, mungkin bakal ketemu sama salah satu pemain dari RC. Betul, kita bakal ini juga ya dari permainannya beberapa tim. Tampak mereka bermain lebih hati-hati dengan tidak adanya player di game sampai menit ke-7. Padahal banyak mulai berpapasan dan mulai saling melihat, tapi belum sampai ada knock-knock lagi yang terdengar. Bahkan tembakan pun nggak terdengar. Maka kita bakal dari MDS Gaming sedang mengumpulkan kendaraan-kendaraan tambahan agar mereka bisa rotasi dengan lebih aman lagi. Ya ini metanya 4 kendaraan kayaknya ya. Kalau gua pernah lihat sih rotasinya itu rata-rata pakai 3 vehicle yang berat ya, kayak misal UAS, terus Dacia atau twin car segala macamnya. Tapi satu itu wajib antara buggy atau motor. Nyari satu vehicle yang rotasinya itu cepat, yang gesit. Jadi ketika mereka ditembakin, mereka bisa manuver dengan cepat. Betul, biasa kalau flanker, scouter tuh paling demen pakai buggy ataupun motor. Cuma lebih seringnya buggy sih kalau gue lihat ya. Dan itu menjadi satu kendaraan yang cukup diandalkan oleh para scouter dan flanker karena memang lincah banget kendaraannya ketimbang dengan Dacia, UAZ dan kendaraan-kendaraan lainnya. Ya, dan ternyata Bigetron sudah mulai bertemu kali ini bertemu dengan tim DS Gaming. Ada beberapa tembakan peringatan dari DS Gaming yang ngebuat akhirnya Bigetron memilih jalur lain. Mereka tidak jadi lewat jalur kanan. Mereka kayaknya bakal langsung tabrak dari arah farm, sekitar farm lah. Mereka bakal langsung menuju ke arah sebelah kiri dan DS sedikit menuju ke arah Bukit Kentang di mana ini adalah titik checkpoint dari BTR. Iya, kita bakal ke ini dari BTR pun sedang dipantau oleh beberapa tim, tapi so far so good karena belum sampai ada player yang dipulangkan karena lebih dari tim BTR pun dari tim area-area sekitar mereka. Sedangkan dari tim DX sudah mulai mengambil open field, di mana A1 sudah menyebar dua di compound, 2 berada di bagian perbukitannya. Ya, wajar kalau misalkan tengahnya rame di arah jembatan karena memang jembatan ini menjadi titik tengah. Sekitar Very Pier itu menjadi titik tengah untuk circle yang pertama. Kita tinggal lihat update untuk circle yang kedua. Daerah bukit bawahnya Pochinki itu masih kosong banget. Biasanya jadi titik checkpoint juga karena itu ada 2 bukit kembar kalau nggak salah di sekitar Pochinki yang saling mengcounter posisinya, plus bawahnya ada rumah yang bisa nembak ke arah bukitnya juga di dekat ladang gandumnya. Betul. Kita bakal lihat lah semua tim ini bakal memiliki plan seperti apa karena ini masih luas banget, masih open banget, apalagi ini baru OTW zona yang kedua ya bentar lagi. So kita bakal melihat tim-tim baru mulai menyesuaikan lah dengan posisi dan juga space yang available kali ini. Tapi dari tim DRS mereka sudah mengambil high ground, gak terburu-buru juga. Mereka pelan-pelan menggunakan keunggulan vision dari dalam kendaraan untuk coba membuka map kemana mereka harus rotasi setelah ini. Dan depan mereka pun mulai terpantau tim, tapi tidak tahu tim mana. Tapi sebelum itu kita bakal lihat ada tim yang bertemu saling berhadapan, ada A1 dan juga tim Geekfam yang kali bertemu di dalam satu compound yang sama. Bahkan ada tim lain, ada tim DX yang berada di belakang mereka. Iya, tapi belum ada fight yang benar-benar pecah gitu. Hanya sekedar knockout, belum ada komit untuk melakukan push. Dan dari Geekfam
Oh, Geek Fam pergerakannya menuju ke arah Ewa, tapi di sebelah kiri masih ada Boy yang siap untuk memberikan backup, dan akhirnya dari Snipes lebih memilih untuk masuk ke arah kompon di mana ada Dante yang menunggu, plus ada Zeus juga yang rotasi di sekitar mereka. Molotov bakal dilebar menuju ke arah seorang Sanes, dan terbakarkah? Tidak terbakar. Langsung keluar dari area yang berbahaya untuk seorang Sanes, masih bisa diselamatkan, dan Dante terjebak seorang diri di rumah ini. Ya, kita bakal dari seorang Dante bakal diincar oleh 3 pemain dari tim Geek Fam sekaligus, di mana anggota lain dari A1 mulai coba untuk memberikan backup dari bagian high ground. Tapi mereka pun perlu berhati-hati karena I8 kalau mendengar ada yang perang mungkin bisa menyusul ke dalam perangan yang menjadi third party di tempat tersebut. Tapi kita bakal sekali nih dari tim A1, what happened? Lempar molotov ke lantai dan tampaknya dia harus move back, dan ini dia A1 yang lain mulai memberikan backup terhadap tim Geek Fam. Betul, Dante terbackup dengan adanya 3 pemain dari Ewan yang berada di bagian bawah, dan Sinister langsung tabrak ke arah depan, dan kali ini Nanboy berhasil memulangkan sniper juga ke arah lobby. Sanes masih bertahan di bagian luar dan ada perang di arah yang lain, tapi kita bakal fokus ke arah Ewan dan juga Geek Fam dari Malaysia. 1 kill sudah mereka dapatkan dan masih bersembunyi di balik smoke yang sudah mereka buat. Dari QB bakal melempar granat dan di cancel. 2 pemain dari Ewan bertahan di bagian luar, sama halnya seperti yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Geek Fam. Namun ada sedikit free fire ke arah depan, belum sampai mendapatkan knockout yang kedua. Betul, kita bakal dari Geek Fam dan juga tim A1 sama-sama berhati-hati nggak mau sampai overpick kali ini. Tapi dari Sinister mendapatkan satu catch ke arah seorang Sanes, tapi dia pun harus menutup angle dan sekarang harus berhati-hati. Dan kita bakal dari A1 lain juga memberikan covering fire, tapi mereka pun mulai dijepit oleh tim-tim lain di sekitar area mereka. Sudah mulai dimasak, lempar ke dalam, mateng banget, pos meletup, knock untuk yang kedua kalinya. Sarah dan ada push dari sebelah kanan. Sanes memang berhasil diamankan, dan kali ini QB akan menahan laju push dari 2 pemain dan granat yang begitu on point. 2 pemain tumbang untuk Geek Fam Malaysia, dan Dante pun terknock di bagian dalam dari gudangnya. Sedikit terlambat backup dari Ewan, dan kali ini Demrut punya PR yang cukup banyak untuk menghadapi 2 pemain dari tim Ewan yang tersisa. Double pick bersamaan membuat Geek Fam dipulangkan ke lobby. Iya, kita bakal dari Geek Fam dipulangkan karena lobby A1 kehilangan 1 member mereka, dan untungnya A1 tidak dijepit oleh tim-tim belakang mereka. Padahal ada I8, ada juga tim Zeus, ada tim RC yang cukup berdekatan dengan posisi mereka. Sehingga berpindah ke arah area Pochinki di mana tim DS dan tim Nasar yang saling beradu di lindas mafia ninjanya. Oke, kembali berkurang 1 pemain, dan sepertinya dari Nasr masih mencari keberadaan dari tim-tim di sekitar mereka. Tembakan ke arah baginya through the smoke yang begitu bagus dari seorang Gyalzen. What a nice shot! Dengan jarak yang begitu jauh, scope 3 Gyalzen mendapatkan 1 pemain dari Nasr. Wow. Ya, kita bakal dari tim DRS pun kali ini harus coba untuk menghindari posisinya, dan dari Nasr sudah melakukan proning di balik baginya, posisi yang sulit ketahuan dan sulit untuk dijangkau. Tapi kita bakal kayaknya juga dari tim DRS ya, mereka sedang melakukan rotasi cukup aman sekitar kiri kanan mereka. Kalau dari minimap tidak ada lawan, dan mungkin mereka bakal mengincar dari Gunung Kembar ya, Pas. Oke, bakal menuju ke arah Gunung Kembar, di mana gunung yang lebih besar adalah gunung yang di arah kiri, bukan yang di arah kanan. Dan kita juga sedang memperhatikan kill feed di mana I8 sudah pecah fight-nya bertemu dengan tim zombie. 1 knockout belum dikonfirm menjadi sebuah kill. Yala juga sedang dalam proses untuk mencari checkpoint berikutnya, berputar-putar di arah pegunungan, di mana di bawah mereka sudah ada DS yang mendapatkan sebuah compound. Ya, kita bakal juga dari tim I8. Mereka tampaknya sedang menghadang pergerakan dari tim Fanatic Zombies yang kali ini terpantau di bagian jembatan. 1 player mereka pun terpantau di tapping-tapping dengan M4 jatuh ke perairan tampaknya. Dia panik sampai lompat ke air. Aduh, itu kayaknya udah gerak dikit nyemplung. Atau positive thinkingnya adalah memang niat untuk berenang. Itu aja sih. Ya, hanya 2 kesimpulan itu yang siap bisa kita tarik. Ya. Emang lagi panas sih pasnya di Wrangle, jadi mereka mau ngademin diri kali ya. Wrangle itu panas dari match ketiga tadi sih. Semenjak nembak-nembakin tanah tadi kan, dan ini adalah proses pembegalan di mana I8 mendapatkan 1 pemain dari zombie yang lengah tanpa melakukan pengecekan nyebrang jembatan sebelah kiri. Betul, atau itu bakal kayaknya juga ya dari tim I8. Tampaknya mereka cukup kekeh untuk menahan tim Fanatic Zombie, tidak membiarkan mereka bergerak bebas. Dan mungkin ini adalah suatu bentuk pembalasan dendam, karena mereka kan adalah tim dari area SMB, yang berarti mereka pasti udah sering mengalami dibegal. Sekarang gantian mereka yang ngebegal lawan-lawannya. Ya, tapi gue ngelihat kayaknya Crypto menerima damage gede banget. Itu ditembak dari mana ya? Apakah dari pulau SMB-nya atau dari arah rumah 12? Karena hanya dari rumah 12 yang bisa sedikit dapat view ke arah mercusuar. Dia nerima healing, tahu sih, tapi lumayan loh. Iya, ini lumayan. Tapi ya
Kita bakal lihat kali ini juga pindah sedikit ya ke arah tim RC. Mereka juga mengambil perbukitan di antara Veripir. Dan mereka cukup oke sih posisinya. Asal nggak dipush oleh tim atau dua tim sekaligus. Yes, masih belum ada fight lagi yang berlanjut. Ewan pun kembali ke tempat mereka setelah mereka berhasil meratakan tim yang berusaha untuk meretake kompon mereka. Walaupun mereka harus membayar dengan 1 nyawa dari Ewan yang dipulangkan ke arah lobby tadi. Revive ya? Revive nggak sih? Revive, bertiga kan mereka masih? Kan harusnya berempat, Plo. Ya. Oh, iya. Tadi mereka awalnya bertiga atau berempat? Kan satu dipulangin langsung tuh ke arah lobby. Iya, berarti kan satu ya. Wah, zonanya. Oke. Zonanya benar-benar sulit. Tapi lihat dari BTR sudah memiliki posisi di rumah 12, tinggal mereka jagain aja sih. Jangan sampai kebocoran dari belakang untuk tim-tim yang pengen terobos rumah 12. Dan kita bakal lihat ke arah Navi. Dan mereka bakal bertemu dengan tim Nifs yang kali ini siap untuk meng-HB. Tim Navi, tapi sebelum bisa meng-HB dia ketahuan oleh player-player di sisi belakang. Betul, smoke setup langsung di pop up tadi. Dan Navi pun, wow ini terlalu beresiko sebenarnya kalau mereka setup di area open field. Di mana ada banyak tim yang ada di bagian perbukitan untuk jembatan sebelah kiri. Tabrak langsung, bos! Tembakan yang begitu on point. Dapat 1 knockout. Dan harusnya ini killnya bakal masuk ke arah Navi. Karena cukup dekat dengan Navi. Dan A1 pun memberikan distraction shoot dari arah compound. Dan killnya diamankan oleh Navi kali ini dengan mobil yang sudah mulai berasap. Dan mid akan melakukan rotasi di mana Hosem akan memimpin dan menentukan titik checkpoint tim mereka. Tapi Valdo sedang melakukan perang di mana Konsep berhasil diamankan. Dan ada threat knock yang terjadi. Tembakan dari lower ground masih belum bisa mendapatkan seorang Martin dengan low HP untuk seorang Martin. Tapi tembakan dari belakang membuat Blacklist bingung. Atas mereka Valdus, belakang mereka ada tim lain. Betul, dari Valdus tampaknya menyadari bahwa ada yang kenok langsung dipulang ke arah lobby. Tapi lihat tembakan dari tim DX langsung mengenai ke arah tim Valdus. Hampir menembakkan mereka. Kira kali ini harus terpaksa berlari sendirian menuju ke arah zona yang berjarak 400 meter. Tapi dari sementara waktu ini kita bakal lihat dari tim DX ya. Mereka punya PR cukup berat bersama dengan Valdus masuk ke arah zona yang sekarang sudah dijaga ujung-ujungnya nih pas. Ya, dan ternyata ada push yang dilakukan oleh Yala. Mereka berusaha untuk meretake tempat yang ditempati oleh pemain-pemain dari I8. Tapi satu pemain dari I8 berhasil diamankan. Yala pun harus kehilangan 2 pemain mereka. Harga yang begitu mahal. M249 rambutnya bakal langsung ditembak menuju ke arah jendelanya. Tapi Loka pun tumbang. Pintunya hancur dan Loka dipulangkan ke arah lobby. Harus melakukan healing sebelum melanjutkan fight karena darah dari seorang boost terlalu low HP barnya. Powerful bakal maju ke sana, spray down sedikit melakukan jiggle dan berhasil. Yala berhasil mendapatkan 1 pemain namun langsung di-trade begitu saja. Kali ini mereka harus melakukan reset dengan cepat sebelum di-push oleh tim yang berikutnya. Kita bakal ada tim Navi pun kali bakal langsung rush ke arah tim Zeus di mana Abeli bertahan seorang diri menghadapi 3 pemain 4 bahkan dari tim Navi dan Zeus dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-14. Jadi Navi pun nggak bisa bertahan begitu saja karena ada tim-tim lain yang mulai mendekat ke arah mereka. Martin pun tertangkap dalam rotasi dan langsung ditembak oleh pemain dari tim Navi dan dipulangkan oleh tim A1 yang masih memiliki 3 anggota. Yes, A1 masih cukup strong sejauh ini dengan line up mereka dan setup yang mereka lakukan. Mereka sudah keluar dari komponen yang mereka tempati tadi. Dan kali ini mereka berada di atas dari gudang yang ada di sekitar pom bensin. Duelo juga langsung melakukan lock angle-nya menuju ke arah Nineboy. Dan ada spray yang begitu lengket dari Nineboy. Mendapatkan 1 dan akhirnya kita melihat Bigetron perang kali ini mendapatkan 1 pemain dari tim DRS. Yap, kita bakal juga dari tim A1 tampaknya memiliki posisi cukup enak untuk menyayur ke arah tim-tim di sekitar area ini. Dan kita bakal dari A1 ya, tampaknya mereka bener-bener terus susah nyayur tanpa mendapatkan tekanan dari tim-tim lain karena posisi mereka di high ground. Yes, posisi mereka enak banget. Dan mereka masih mempunyai vehicle juga di sebelah kanannya ada Frankie. Tapi gue nggak yakin dari A1 tahu kalau di kanan mereka ada Xavier. Dan udah mulai dikejar kembali mencari informasi tambahan. Dan Frankie pun tertembak dari arah sebelah kanan. Belum ada yang terknock out dan langsung disadari begitu saja. Miracle juga tahu di mana keberadaan dari setup yang dilakukan oleh tim Navi. Dan Frankie pun sudah mulai terspot juga oleh tim Navi. Ada tembakan dari bagian belakang, membuka angle-nya dan membuka posisi. Ternyata tembakan dari Miracle tadi. Dan Navi harusnya sudah mulai aware dengan apa yang ada di belakang mereka. Granat sudah mulai dilempar dan what a nice nade! Predict nades yang begitu bagus menumbangkan 1 pemain. Miracle di take down ketika dia sedang rotasi, sedang mengintip dan mencari informasi.
Itu benar-benar grenade yang tepat banget menumbangkan tim Nasr dan membuat Nasr sekarang sulit untuk maju ke arah depan. Navi mengetahui bahwa mereka ada di ujung zona, tidak berniat untuk melepaskan tim Nasr yang akan kejepit oleh sakitnya Blue Zone. Tidak bakal ini dengan sisa-sisa compound, sisa spot yang ada di zona kali ini bakal jadi sulit untuk tim manapun bertahan tanpa mendapatkan cover yang memadai, dan BTR pun sudah berhasil nge-clear satu lawan mereka, mendapatkan kontrol di bagian pom bensin. Betul, Bigetron sudah berhasil mengamankan pom bensin ya. Tinggal mengontrol dari arah gudang yang ada di belakang pom bensin. Kalau mereka bisa meratakan itu, mereka harusnya cukup nyaman di posisi mereka saat ini. Xavier pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Di mana tadi Frankie yang tertangkap sebagai last man standing dari The Xavier. Dan ini dia Kitsune yang masih mencari beberapa informasi, dan cukup banyak ternyata ikan cupang kita yang masih berenang kali ini tidak mendapatkan tempat yang nyaman untuk naik ke daratan. Dan tampaknya dari seorang Tyra pun nggak bisa naik. Ini udah mau nggak mau dia berpasrah dan berharap zona itu mental ke arah dia. Zona bisa ya? Nggak bisa. Bisa? Bisa? Nggak bisa? Bisa nggak bisa? Kepleset. Bisa? Ternyata. Bisa. Oh enggak. Oh bisa ya? Ya. Bisa, cuma harus sabar, Flo. Harus sabar. Tapi lo lihat intinya masih ada sabar ya? Masih ada orang. Ya intinya sabar. Strategi sabar untuk naik. Teori kesabaran nanti ya. Betul, teori kesabaran. Dan kita juga dari tim BTR. Ini dapat lagi sih BTR. Ini enak sih posisi BTR ya. Mereka dapatkan cover dari bagian belakang dan juga dari bagian depan. Cuma sekarang PR-nya Zuxi harus menahan tim RC. Jangan sampai RC bisa bergerak dengan bebas keluar dari area gudang. Karena exit gudang ini kan 2 exit, kiri kanan. Berarti bisa dijepit oleh BTR. Tapi harusnya untuk keluar dari gudangnya agak susah sih, Flo. Kalau misalkan mereka mau nge-pick ke arah BTR, BTR juga punya kompon yang bagus, dan di arah yang lain di pinggir jembatan Fight sudah mulai pecah antara Navi, Nasr, dan juga ada zombie tadi yang sudah mulai bertukar peluru panas. Meku pun akhirnya keluar dari tempat persembunyian mereka, berusaha untuk meratakan di pinggiran circle-nya supaya nggak digangguin sama Nasr. Dan Hamsi sudah berhasil diamankan. Granat lagi-lagi yang begitu bagus dari Navi. Wow, Master of Granat kayaknya Navi nih. Untuk momen ini ya, 2 pemain dari Nasr tumbang karena lemparan granat yang tepat dari Navi. Ya, kita bakal dari Navi pun bermain dengan sangat galak. Kali ini harus nge-push ke arah depan. Mereka nggak masuk ke arah zona, jadi mau nggak mau harus numbangin tim Nasr dan mengontrol bagian low ground-nya kalau mereka pengen selamat di zona selanjutnya. Kita bakal lihat dari tim Nasr ya, mereka tinggal 1 orang lagi, tinggal bertahan. Dan sekarang dari Navi lagi nyari di mana pemain terakhir dari Nasr, lemparan bom menuju ke arah Kitsune, tapi belum menemukan targetnya. Dan sekarang Nasr lagi bertahan mencari lokasi di mana anggota Navi sedang berada. Granat balasan lempar ke depan, meletup, gak connect kemana-mana. Tapi Matic sudah mulai aware dengan apa yang terjadi, karena nggak mungkin ada granat meledak tanpa ada yang melempar. Momen masih melemparkan granat yang begitu banyak yang dia punya, yang ada di tasnya dia. Nggak tahu ada sisa berapa banyak lagi, tapi di arah lain Valdus berhasil mendapatkan 1 pemain dari Bigetron. Zuxi-nya tumbang, masih terknockout, masih bisa diselamatkan. Tapi kali ini Momen butuh waktu untuk bergerak, dia butuh selamat untuk masuk ke dalam zona. Kitsune sudah mulai mengintip dengan menggunakan vehicle, masih belum kelihatan. Momen yang masih berada di bagian lower ground dan dilewatin begitu saja oleh Navi. Ketahuan akhirnya. Ya, kita bakal dari Navi, tampaknya sudah ketahuan, dan kita bakal lihat nih dari Navi plan apa yang mereka punya, karena sekarang mereka harus nge-push ke arah Valdus atau nge-push ke bagian depan. Tapi sebelumnya kita bakal dari BTR Liquid mendapatkan posisi dari tim Mivs yang kali ini terus dihantam oleh tim BTR, tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas. BTR top 7 dengan masih memiliki 4 pemain yang bertahan. Betul, 4 pemain Bigetron masih bertahan walaupun tadi Zuxi-nya knock masih bisa di-revive. Dan ini dia pemain dari zombie yang sudah terjebak di bagian atas. Molotov pun dilempar ke atas. Mid dipulangkan ke arah lobby. Bigetron menambah poin-poin kill untuk mereka. 5 kill untuk Red Aliens kali ini. Dan zombies pun dipulangkan ke arah lobby. Valdus mendapatkan tempat yang ditinggalkan oleh zombie tadi. Dan Navi berhasil mendapatkan sebuah checkpoint yang bagus. Ya, kita bakal dari tim BTR. Mereka lagi sih nyebrang jalan kalau zona mental ke bagian lawannya. Tapi kalau sampai zona pindah ke mereka punya tempat yang cukup enak. Tapi dari Navika ini harus mau nggak mau coba take over rumah-rumah sekitar area ini, ataupun nge-take down tim Valdus kalau mereka pengen meng-clear ujung dari zonanya. Sedangkan dari tim RC, lihat dihabiskan oleh tim A1, tidak dibiarkan bergerak dengan bebas sama sekali. Terus jadi bom, terus dikasih covering fire, membuat RC harus nahan sakitnya Blue Zone kali ini. Iya, dan Lapis masih merangkak. Ini Blue Zone yang menyakitkan. Dia masih memasak granat juga untuk dilemparkan masuk ke bagian dalam dari Shake-nya. Bergerak
perlahan dan lapis mendapatkan sebuah knockout ke arah Nineboy, tapi ada satu pemain yang sedang melakukan cloning dan belum ketahuan. Navi join the fight, memulakan Ewan ke arah lobby. What a nice shot. Lagi-lagi dari Navi memprediksi pergerakan dari setiap tim yang ada di sekitar smoke. Kali ini tinggal mendapatkan last man dari RC dan itu dia Navi. Benar-benar meratakan semua tim yang ada dan tidak memiliki zona, tidak memiliki kompon. Yes. Tidak memiliki komen, tapi kita bakal lihat dari tim BTR sekarang harus sedikit maju ke depan. Sedikit maju ke depan. Kalau menurut gua paling bener BTR ini coba nabrak ke arah rumahnya tim Valdus, tapi dia harus nunggu momentum. Nunggu Navi tabrakin Valdus, dia join the fight sebagai third party. Kalau enggak, dia bakal ditembak secara bebas oleh tim Valdus. Karena ini PR yang berat menyeberang jalan. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Ini kayaknya Valdus sama Navi mereka bakal tembak ke arah BTR-nya duluan. Dengan kondisi seperti ini dan Bigetron sudah mulai menimbulkan beberapa tembakan, harusnya mereka udah mulai aware dengan apa yang dilakukan sama tim Bigetron, dan Navi harusnya mereka masih masuk ke dalam zona flow. Mereka bakal bersabar. Mereka bakal bersabar untuk menunggu momentum ini. Setidaknya satu tim yang ada di luar zona bisa mereka take over dulu. Ya, kita balikin juga dari tim Valdus yang mereka sedang coba untuk mengunci tim BTR, tapi mereka punya PR juga. Di sebelah mereka ada tim yang mengerikan yang sudah bersiap untuk menemukan targetnya dan dapat knock kali ini. Betul, udah dapat momen ternyata Navi berpindah dan Bigetron juga sudah langsung tabrak menuju ke arah kompon milik Valdus seperti yang dibilang sama Wolfie. Dua pemain berhasil touchdown. Granat sudah mulai dimasak, lempar ke bagian dalam dari ruangannya dan ada spray down dari seorang Gimme mendapatkan seorang Ryzen. Satu tumbang tidak selamat, namun ternyata Ryzen dan juga Luxi jaraknya tidak terlalu jauh dan Liquid akan menjadi barisan paling depan untuk menyambut kedatangan dari tim Valdus. Dan Zuxi pun terjebak di arah belakang, masih ada spray through the smoke. Zuxi berhasil diamankan oleh seorang Meku. Ternyata dua pemain Navi akan memotong rotasi dari Red Aliens, tapi dari RA masih bertahan tiga pemain mereka. Ryzen sudah berhasil di revive. Ada lemparan granat dari Valdus dari bagian dalam dan sepertinya kaki-kaki kecilnya bakal ditembak sama seorang Liquid, dan ternyata granatnya menjatuhkan dua pemain dari Red Aliens. Bahkan ada Molotov juga yang membakar Ryzen ke arah lobby. Liquid tersisa seorang diri harus menghadapi tiga pemain dari Valdus, membuat Valdus lebih percaya diri lagi. Liquid berhasil mendapatkan konsep tapi tidak untuk seorang Six. Nice try untuk Red Aliens yang berada di posisi yang ketiga. Yes, nice try banget karena itu memang posisi yang sulit banget. Tapi kita bakal pilih tim Navi bakal maju ke arah tim Valdus menggunakan FVP mode Gewi. Coba mendapatkan kill-kill tambahan karena dia adalah last player standing dari tim Valdus. 3 lawan 1. Satu hal yang terlihat sulit tapi dapatkah Gewi melakukannya. Spray down ke arah Kitsune tapi jepitan maut dari tim Navi membuahkan hasil